Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kaja Lovers, kembali lagi di podcast Koja Kito. Apaan tuh Kak? Bekerja sambil bercerita. Oke nih teman-teman, perkenalkan nama aku Jimmy Juliansa dari kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 3. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ganteng dan tak kalah berprestasi dari narasumber kita lainnya. Itu kebetulan kita datang narasumber dari luar kota Lubuk Linggau. Dan kebetulan juga dua narasumber ini orang yang sangat berprestasi dan berpengalaman dalam bidang organisasi maupun di sekolah, luar sekolah ataupun di provinsi. Oke nih teman-teman, langsung aja kita kulik-kulik perkenalan dari narasumber kita. Dimulai dari Kak Patan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatan Nurmalidan. Aku salah satu siswa dari SMA Negeri Tugu Mulyo. Saat ini aku duduk di bangku kelas 11. Aku berumur 17 tahun. Daerah tinggalku ada di Kecamatan Tugu Mulyo, tepatnya di Desa Nawansasi, Kabupaten Musirawas. Oke, Kak Fatan ini dari SMA Negeri Tugu Mulyo. Halo SMA Negeri Tugu Mulyo. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Oke nih lanjut dari sebelahnya Kak Raya. Boleh dong? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raya Ramadan. Saya dari SMA Negeri Mogang Sakti. Alamat saya dari Kecamatan Mogang Sakti, tepatnya di Desa Wonosari. Nah, sekarang saya sudah duduk di bangku kelas 11. Kelas 11. Oke, dari SMA Negeri Megang Sakti. Oke, halo SMA Negeri Megang Sakti. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Dukung channel kami dengan cara yang kami sebut tadi. Oke nih, kalau boleh tahu nih, kakak kan di kesini mau mengupas tentang organisasi dan pengalaman yang kakak dapat dari tingkat kota, provinsi ataupun di sekolah. Oke nih Kak, dengar nih kalau kakak berdua nih adalah pencetus dari Forum OSIS Musirawas. Maaf. Oke, mereka berdua adalah pencetus Forum OSIS Musirawas. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih tujuan kalian untuk mencetus atau membuat Forum OSIS itu? Oke, tujuan kami untuk mencetuskan atau mendirikan Forum OSIS Musirawas adalah untuk meningkatkan relasi serta komunikasi dan berkolaborasi antar pengurus OSIS di Kabupaten Musirawas. Oke, ada tambahan Kak? Ya benar sih, tujuan kami berdua tetap sama kan, untuk agar Musirawas itu memiliki forum OSIS Musirawas. Oke, untuk jadi titik kumpul lah ya, untuk seluruh OSIS yang ada di Musirawas. Oke, kalau boleh tahu nih, di Musirawas itu sekolahnya ada berapa nih SMA-nya? Atau SMA, SMK? Banyak sih. Itu yang negeri ada kurang lebih 17 kalau nggak salah. 17 SMA. Wow. SMA. Dan juga dengar-dengar ada juga ya SMK Pertanian yang di Lubuk Linggau tapi negerinya Megang Sakti. Musirawas. Itu lokasinya deket TOS itu. Ya, itu tuh SMK Negeri 2 Tugu Mulyo kan? Ya, SMA Negeri 2 Tugu Mulyo. Nah nih, dari apa yang kakak jelaskan tentang kenapa sih kakak buat forum OSIS itu tadi. Nah, tujuannya tadi kan untuk menyambung relasi nih atau menyambung tadi silaturahmi antara OSIS ke OSIS kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau itu sudah dibentuk, di mana nih titik kumpulnya? Baik, untuk titik kumpulnya itu kami ada 2, yaitu di Tugu Mulyo dan yang kedua itu di Muara Bliti. Karena Muara Bliti itu salah satu daerah ibu kota yang ada di Musirawas. Kalau untuk Tugu Mulyo itu ibaratnya sentralnya di Musirawas. Titik tengahnya. Berarti Tugu Mulyo itu bukan di tengah dong? Tugu Mulyo kok Tugu Mulyo sih? Di tengah. Iya. Cuman sebenarnya nggak terlalu tengah sih. Cuman dia itu dekat dari daerah yang sebelah sini dan sebelah sana gitu loh ibaratnya. Jadi nggak terlalu ujung ke sini atau terlalu ujung ke sana, itu enggak. Kalau boleh tahu tadi ibu kotanya kabupaten kalian itu apa? Muara Bliti. Itu tuh terletak berarti bukan di tengah ya? Bukan tengah itu kalian. Malah lebih dekat dengan Lubuk Linggau. Iya. Oh iya. Berarti kalian lebih dekat Lubuk Linggau ya daripada kota tadi. Oke, sudah teman-teman dengar di mana sih titik kumpulnya. Jadi bagi teman-teman yang OSIS di daerah Musirawas, jika ingin bergabung di Forum OSIS Musirawas, boleh hubungi kakak-kakak yang berdua di depan ini. Oke, ini dengar-dengar itu ya angkatan pertama. Iya. Oke, pembuatan yang pertama. Yang ingin membuat ini nih, yang kepikiran untuk membuat forum OSIS ini kalian berdua gitu. Iya betul, kami berdua. Karena apa ya, kan kami kan pernah mengikuti kegiatan di Palembang itu ya. Nah, ternyata dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan itu hanya
Musirawas itu yang Yang belum memiliki ada forum. OSIS. Mm-mm. Jadi kami memiliki apa ya Keinginan. niatan dan Iya. keinginan untuk agar Musirawas itu memiliki forum OSIS gitu seperti itu. Ini kalian tuh awal kepikiran itu pas di Palembang berarti? Iya, benar. Pas di Palembang. Lalu pulang dari Palembang langsung calling-calling. Ya, komunikasi. Ya gimana sih? Coba cerita dulu deh. Gimana sih awal chatannya tuh gimana? Awal ceritanya itu kan kami sebelumnya ada grup ya, grup Iya, iya, delegasi. yang dari Kabupaten Musirawas untuk kegiatan asial. Ya. Nah kami itu kebetulan Fatan dengan Raya itu dekat, Iya. sering chatan juga, komunikasi juga Iya. sama Raya. Terus kami punya pemikiran sama untuk membentuk dan mendirikan formasi Musirawas. Karena menurut kami di Musirawas itu memiliki potensi di bagian remaja-remaja, terutama di pengurus OSIS inti. Maka dari itu kami memiliki keinginan untuk membentuk formasi Musirawas agar dapat membantu dan mendorong daerah Musirawas menjadi daerah yang lebih maju dan lebih berkembang. Ya, Iya, iya. melalui anak-anak remaja. betul. Ini kalau boleh tahu dari delegasi Musirawas Semarang itu berapa sih yang ikut? Ada 4 orang. 4 orang. 4. Nah kalian mereka tuh ingin nggak sih berkontribusi membantu kalian? Mereka cukup antusias kok membantu kami dalam mendirikan Iya. formasi Musirawas. Mereka juga menggerak dari sekolah-sekolah mereka untuk mendaftar mengikuti forum OSIS Musirawas ini. Oke, ini nih kan baru pendaftaran nih, Ya. baru pendaftaran. Ya. Nah itu tuh sudah berapa sih yang terkumpul kira-kira? Ada sekitar 50 orang. lebih dari 50 orang. Betul. Wow, itu lumayan sih Lumayan. untuk angkatan pertama ya. Ya, angkatan pertama itu lumayan. Itu tuh dari SMA mana aja kalau tahu? Dari SMA Negeri 2 Muara Beliti ya, Ya. terus SMA Tugu Mulyo, SMA Prodadi, SMA Negeri Megang Sakti, SMK Tugu Mulyo dan SMA lainnya juga yang dari walaupun dari jauh mereka tetap semangat mengikuti Untuk forum mengikuti. OSIS Ya, ini. betul. Jadi kan mereka kan untuk menyambung tadi silaturahmi tadi. Ya, dia mencari relasi teman baru. Iya. Nah itu kapan sih Kak tanggal atau pengukuhannya lah ya kalau disebut tuh atau masih jauh dari tanggal tanggal ini? Iya musyawarah daerahnya. Perhatikan itu kami ada planning di bulan 5 ya. Ya, bulan Mei. 5. Itu tanggal 18. Sementara Bulan itu. 5. Oke masih lama ya, masih Lama. bisa nih teman-teman yang di rumah ingin Betul. join daftar gitu ya. Oke. Nah kalau boleh tahu lagi nih, ada nggak sih pembinanya dari kegiatan ini? Pembinanya sementara ini dari Kepala Sekolah Megang Sakti. Raya. Mm-mm. Oh berarti sudah konsultasi nih ke Ya. Pak. Kami konsultasinya ke Kepala Sekolah Megang Sakti, Pak Rusonto. Karena beliau kan juga dari pengurus inti dari MKKS. Oh ya. Acara pembentukan dari forum OSIS Musirawas ini dinaungi oleh MKKS di kabupaten setempat. Jadi udah resmi ya, udah pasti nih ya kan apa organisasi ini berarti kan nggak bohong-bohong gitu ya, Ya. nggak main-main. Kami aja niatnya tuh sampai walaupun kami sedang melakukan ibadah puasa waktu itu. Iya, iya. Fatan juga bolak-balik ke SMA saya untuk konsultasi ke Capsek. Capseknya, wow berarti perjuangan perjuangan kalian tuh luar biasa ya. Jadi kalian tuh bisa diomong juga sih. Jadi yang baru join tuh disebut angkatan 1. Nah kalian ini bisa juga diomong perintis, Ya. perintis dari Formosis Musirawas. Ya, Oke nih. Mungkin menurut Jimmy tentang Formosis Musirasi telah kita kupas, telah banyak nih. Untuk teman-teman yang ingin join, boleh nih untuk hubungi mereka. Nanti kami akan tag mereka di channel YouTube ini. Iya. Jangan lupa follow akun Instagram. Iya. Musirawas. Oke, aku Instagram sudah ada. Sudah. Oke, boleh dong disebut di teman-teman di rumah mungkin kan mau tahu nih. Nama akun Instagram itu Forum OSIS Murah. Murah. Forum OSIS Murah. Oke. Jangan lupa dicari nanti kalian ikuti itu. Follow ya. Oke, kita sudah bahas forum OSIS, lalu kita bahas tentang riwayat sekolah deh, riwayat sekolah dulu. Oke, kalau dari Kak Raya dulu ya. Raya dulu Oke, ya. kalau Raya, riwayat sekolahnya dari mana nih? Dari SD saya itu alumni dari SD Negeri 4 Wonosari. Setelah itu saya lanjut ke SMP Negeri Megang Sakti. Nah mulai dari SMP itulah saya mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dari perlombaan, organisasi dan lain-lain. Nah setelah itu lanjut ke SMA Negeri Megang Sakti. Kalau di SMP kakak pernah ikut lomba apa aja nih? Kebetulan sering mengikuti kayak perlombaan. Pernah waktu itu ikut lomba baca berita. Alhamdulillah dapat juara 2. Wow, luar biasa ya. Masih SMP tuh. Iya. Iya. Nah terus ya mungkin dari peringkat-peringkat kelas ya sering beberapa kali mendapatkan peringkat kelas juga. Nah terus dari SMA itu juga lebih luas kan, kita bisa lebih
apa ya, dari orang tua itu izin kita untuk kemana-mana itu kan lebih besar, ya. Jadi saya menyempatkan waktu itu untuk menambah relasi dan teman-teman, mendapatkan teman baru juga kan. Jadi kegiatan luang itu jadi lebih produktif tentunya kan. Kalau di SMA sekarang apa aja sih organisasi yang kakak ikuti? Itu yang pasti dari OSIS, terus mengikuti kegiatan seperti pramuka, teater, dan jurnalistik. Kalau jurnal di SMA Megang Sakti itu lumayan aktif, ya, dibilang kan, bisa dibilang lumayan aktif. Kalau OSISnya gimana? Ya itu lebih aktif dari yang lain. Ya kan intinya ya. Namanya dari kita kan mencakup eskul Ya kalau boleh tahu nih, selama kakak di SMA ini pernah ikut lomba apa aja nih? Mungkin sama kayak kakak mengikuti lomba seperti ini. Ya, membuat film dan pendek. Terus lomba-lomba ya fotografi seperti itu. Nah kalau di teater tadi itu tuh bisa disebut juga dengan seni ya? Seni ya, bener seni. Itu banyak divisi nggak? Enggak, kalau kami dari sekolahan saya itu kayak seni-seni itu dipisah-pisah. Oh, jadi ada eskul teater, eskul tari seperti itu. Jadi banyak eskul ya? Iya. Kalau boleh tahu berapa eskulnya? Ada sekitar 18 eskul yang aktif. 18 eskul aktif. Oke nih, kalau dari Kapatan nih, riwayat sekolahnya? Untuk dari aku sendiri, aku SD-nya itu di SD Negeri Nawang Sasi. Dan SMP-nya aku lanjut di SMP Negeri Besri Katon. Di waktu SMP ini aku cukup pasif ya, nggak seagresif sekarang. Maksudnya dulu aku pasif itu nggak terlalu fokus ke organisasi, nggak ikut lomba, jarang. Cuman sedikit prestasi dari aku sendiri. Di SMP itu aku mendapatkan peringkat kelas. Oke. Lanjut di SMA sekarang aku SMA Negeri Tugu Mulyo, dan di SMA ini aku mulai aktif nih organisasi dan juga ikut lomba-lomba. Kalau boleh tahu nih di SMA sekarang kakak ikut organisasi apa aja nih? Kalau di SMA sekarang aku ikut organisasi yang pertama OSIS, yang kedua Paskibra, dan juga ikut LKS, latihan kepemimpinan siswa. Waduh, kok bisa sama ya? Agak kaget dong, kan baru tahu nih. Iya. Pantesan dari pas briefing tadi nggak mau ngomong. Jadi kan kaget nih. Pas LKS ya. Iya. Oke, berat LKS tapi tidak. LKS kalau di kota kan ada LKS kota nih. Nah kalau di kabupaten Misras kebetulan belum. Insya Allah kalau nggak salah bulan 7 atau bulan 6 nanti. Itu ada kan? Ada. Maksudnya ya diklatnya. Kalau kan forum OSIS itu kan. Kak Patri ikut nggak? Belum, karena baru SMA ini kan. Kebetulan yang tahun kemarin itu nggak ikut, karena yang ikut tahun kemarin itu kakak tingkat. Oh iya. Oke, dari LKS kakak belajar apa aja sih? Dari LKS tentu aku belajar mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Dan di situ juga aku belajar untuk saling merangkul satu sama lain dengan teman organisasi. Kalau OSIS nih, kakak di OSIS menjabat sebagai apa? Kebetulan aku di OSIS Semanto itu menjabat sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS, ini kita kedatangan ketua OSIS nih. Oke, kalau masalah perlombaan pastinya banyak dong yang diikuti. Salah satunya di lalu lintas Musirawas. Oke, dengar-dengar Kapatan ini mendapatkan wakil satu, juara wakil satu ya. Oke, wakil satu dari Duta Lalu Lintas. Nah itu tuh apa aja sih kak program kerja Duta Lalu Lintas Musirawas? Jadi Duta Lalu Lintas itu adalah agen atau pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Kami itu terdiri dari pelajar, siswa-siswi ataupun mahasiswa yang ada di universitas. Jadi kebetulan Fatan ini mendapatkan amanah sebagai wakil satu Duta Lalu Lintas Polres Musirawas. Untuk program kerjanya itu kami membantu mempromosikan dan memasarkan atau menginformasikan kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya tertib dalam berlalu lintas. Oke, luar biasa ya. Oke, kalau di Duta Lalu Lintas itu kenapa sih kakak ada kepikiran nih mau ikut join itu? Pas itu kan ada tuh ya grand final, ada seleksinya dong. Betul. Nah itu gimana nih? Jadi awalnya itu ada pamflet dari Satlantas Polres Musirawas yang di-share di media sosial. Pertamanya itu Fatan dengan teman Fatan, satu rekan Fatan di sekolah itu tertarik nih untuk ikut pemilihan Duta Lalu Lintas Polres Musirawas. Jadi kebetulan itu pendaftarannya itu dimulai pada saat Fatan lagi di Palembang, kegiatan SIL-CSS. Itu pendaftarannya dibuka saat itu. Dan jadi setelah pulang dari Palembang itu Fatan dan teman Fatan itu daftar
melalui kantor Satlantas Polres Musirawas. Jadi setelah daftar, mengikuti rangkaian seleksi, Fatan alhamdulillah lolos ke grand final dan terpilih jadi bekal 1. Dan yang membuat Fatan atau mendorong Fatan untuk ikut pemilihan duta lalu lintas, Fatan ingin sekali menjadi ya yang pertama itu membanggakan orang tua ya, pasti dong. presentasinya, dan yang kedua Fatan juga ingin menjadi pelopor dan agen keselamatan dalam lalu lintas. Oke. Jadi Kak Fatan ini terinspirasi dari Iya. diri sendiri lah ya, untuk ada- mendorong. ada motivasi tersendiri. Nah kalau ngomong-ngomong pas kita di Palembang nih, pas kakak di Iya. Palembang nih ya, Oh. pas kakak di Palembang itu kan buka pendaftarannya. Itu berarti kakak tuh pulang langsung daftar. Iya, pulang daftar, pulang langsung nyiapkan berkas atau persyaratannya itu. Jadi kelang beberapa hari langsung ke kantor Satlantas. Itu kira-kira dari pembukaan pendaftaran sampai grand final itu berapa jalan, berapa bulan gitu? Berapa hari? Tapi 25 hari kalau nggak salah. Oh, lumayan cepat ya? Emang cepat nggak sih? Cepat sih, emang cepat. Karena nggak terlalu lama. Ya kalau kami nih di kota nih kan itu dari bulan 2 nggak salah sampai bulan 4 atau bulan 1 lupa. Lama, lebih lama. Ya lebih lama. Itu kan banyak kegiatan-kegiatan juga mereka. Oke, lanjut kalau ke LCSS. Takut salah ngomong. SCLCSS. Ya itu tuh kan di provinsi nih di Iya. Palembang. Nah ini alhamdulillah mereka berdua terpilih nih berangkat mewakili sekolah mereka masing-masing ke kegiatan SCLCSS aja ya. SCLCS aja. LC? Iya, SCLCSS Student Council Leadership Camp Council Sumatera. Ya 2025. 2025. Ya itu kegiatannya di Wisma Atlet nih. Iya, Wisma Atlet Jakabari Palembang. Oke. Itu juga seru banget ya kelihatannya. Seru banget itu. Masih gampang. Waduh gimana tuh serunya? Balik lagi ke sana. Masih gampang ya? Iya. Oke, kalau pas di sana lagi kegiatan sana, itu gimana sih Kak kegiatannya? Boleh dong sering-sering ke teman-teman? Mungkin mulai dari Raya dulu ya. Ya, boleh dong, Raya dulu. Saya kebetulan saya itu mendapatkan mandat dari sekolahan karena kan saya kan jadi ketua sekretaris. Dari sekretaris, Ya. pelangan lah ya, ada kegiatan lain. Ya, beberapa kegiatan jadi dimandatkan seperti itu. Nah, jadi yang pasti kan kita tuh apa ya, lebih produktif juga bermanfaat juga kan kegiatan-kegiatan yang kita di sana. Kita bisa mendapatkan teman baru, terus dari seluruh kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan kita juga memiliki teman-temannya. Jadi apalagi waktu setelah kegiatan itu kita kan pasti kan istirahat di kamar kan. Nah kita sekamar ya Jimmy ya. Nah itu kita juga cerita-cerita tentang pengalaman kita di organisasi. Setelah itu banyak manfaatnya. Apalagi bagian malam puncak Sriwijaya itu. Seru banget. Kita bikin apa? Kayak pensi seperti itu. Pensi iya. Kalau kalian mana pensi apa ya? Kami kayak mendongeng. Dongeng Musirawas. Yang Tentang paling terakhir kami. yang terakhir Paling terakhir kami. Cerita apa itu? tentang Putri Silampari. Putri Selamat. Oh, ya tahu ya. Oke, kalau Pata sendiri nih, pas di SCLCSS kemarin tuh apa sih yang Pata dapat dari kegiatan itu? Tentu yang pertama Fatan dapat itu relasi. Jadi yang awalnya teman-teman Fatan cuma di daerah Kabupaten Musirawas, Lubuk-Linggau. Sekarang itu teman-teman Fatan banyak, nggak cuma di daerah Musirawas dan Lubuk-Linggau aja, Malah tapi satu provinsi. Ya, oke, luar biasa. Ada gitu. Iya. Kami berharap sih ada lagi ya kegiatan-kegiatan ya. Kita bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang sama kalau bisa. Jadi relasi kita kan lebih kuat sebenarnya. Pas di Wisma ada gak sih kejadian-kejadian yang lucu menurut kalian? Banyak sih pasti. Pasti Kalau dari Fatan sendiri, yang lucu itu waktu kita ada games knockdoor ya. Oke. Jadi sangat Iya. Jadi Fatan satu kamar tuh ketawa terus, dan di kamar Fatan itu kan kebetulan ada dari kakak panitia hostan juga tuh, Iya. ada orang siapa ya lupa namanya, cowok semua kan, dia masuk dan di kamar kami nih, dan kami tuh tertawa terbahak-bahak di sana. Tapi pas di itu pas perwakilan kamar kami kita jadi apa ya? kita jadi yang pemburu kata. Iya pemburunya ya. Rasanya malam itu tuh full ya olahraganya. Olahraga kita lari. Dari atas ke bawah lari-lari. Dan pokoknya seru deh dalam kegiatan itu, tapi kalah ya gitu ya. Iya benar kalau yang. Kalian menang nggak? Kami kalah juga. Kalah juga. Kalau nggak salah yang kayak kemarin itu Cendrawasih ya. Iya. Coba katanya kalau kalian? Kalau apa ya? Lupa. Kalau nggak salah kayak kemarin sih Cendrawasih itu.
Nah terus pas di LCSS mana itu kan kita ada study tour ya kalau bisa diomong ya, yang kita ke OJK. ya OJK, terus ada lagi ke SMP Ya, 15, sumpah seru banget sana. Ke UIGM juga kita Ya, ke ke UIGM. Iya UGM, terus ke mana lagi ya? Udah kayaknya saja. OJK. OJK, UIGM sama SMP 15. Oh iya ya, nanti aja ya. Jadi itu kita juga banyak itu ya ilmu-ilmu yang Iya yang dapat. Terlebih waktu di UIGM itu kita dapat materi yang pematerinya itu adalah orang-orang hebat ya. Pastinya orang hebat. Duta SMA Provinsi Sumatera Selatan. Duta SMA, terus ada yang ikut. Alumni ini perlombaan. Apa ya? Yang ruang guru tuh? CSC. Ya, ya Kasultan. Ya, kita ketemu ya Kasultan sama Kak Peter Kong ya. Terus ada juga nih yang TikTokers apa sih? Oh ya. Siapa sih? Yang dia bagi-bagi uang Iya, yang lain tuh kan. Iya, lupa siapa sih? Lupa namanya. Yang perempuan itu ya? Siapa ya? Aduh, lupa sih. Lupa ya pokoknya ada deh. Terus pas di OJK tuh kita dapat narasumbernya dari kakak-kakak di sana ya. Iya, Masalah iya, keuangan, iya. masalah pinjol gitu ya. Terus pas di SMP 15 tuh kita yang jadi narasumbernya ya. Pokoknya pas di SMP 15 itu seru banget lah pokoknya. Seru. Enggak hanya di SMP 15 saja sih, tapi di semua Iya, tempat sering dan kegiatan tempat seru. itu seru banget. Tapi yang lebih kangen ini tau gak apa? Apa? Bunyi sirine. bener. Ya. Bayangin aja, jam 4 pagi tuh sirenenya udah bunyi ya itu ya. Kita disuruh bangun Untuk sholat. Dari lantai 3 turun ke lantai Tuh, gila. Sumpah. Tapi asik sih, kangen itu. Bapak bakal kan Bang ya? Sirine matikan. Tapi wow, kalau diingat tuh seru loh gitu. Iya. Dan juga kalau menurut aku nih ya, aku kan juga ikut nih. Menurut aku yang paling seru sih di pas kita pergi study tournya yang di Iya. bus itu. Kalian naik busnya mana nih? Bareng. Naik bus nggak? Bareng nggak kita? Yang sempit itu? Iya. Ya, itu kan seru banget deh sumpah. Kita nyanyi, bikin konten. Oke seru deh. Kalau kabupaten kemarin, kalau kita ada study tour, kabupaten ikut apa nih? Bus. Bus yang ini deh kayaknya minibus. Oh, bukan yang jubel ya? Bukan. Yang juga Kalau- itu enggak. Kalau kemarin jubel, pokoknya seru banget pas naik jubel tuh. Enggak sebis kita. Iya beda. Bis mereka introvert ya. Bis kita extrovert. Lewat Ampera kita kemarin tuh, wow, luar biasa. Jadi untuk OSIS nih, ketua OSIS yang ada di SMA lain, kalau mau ikut kegiatan ini 2026 nanti, rekomendasi sih. Seru banget soalnya. Oke nih kalau masalah SCLCSS ini kita anggap sudah selesai, kita kupas habis. Masih banyak pokoknya kegiatan seru-seru lainnya. Pokoknya kalau kalian kepo yang OSIS bisa sih daftar dan seleksi untuk ikut itu. Kalau teman-teman nggak tahu apa sih SCLCSS itu? SCLCS itu adalah Perkumpulan 100 ketua OSIS terbaik se-Sumatera Selatan. Itu juga bisa diwakili oleh wakil, sekret, ya dari pengurus inti. Oke, kalau boleh tahu nih, Jimmy kepikiran dari tadi deh mau nanya ini. Kan Raya tadi di mana SMA-nya? Megang Sakti. Kalau SD-nya Wonosari. Iya, SD Nah, Negeri Wonosari. Megang Sakti itu kayak kota atau gimana? Kecamatan. Oh, berarti Raya itu desanya ya Wonosari itu. Iya, benar. Itu dari Wonosari ke Megang Sakti itu berapa kira-kira jaraknya? Dari rumah Raya ke SMA itu lumayan ada sekitar 15 menitan, 10 menitan. Lumayan dekat lah ya. Ya. Kalau Patan itu tuh gimana nih? Kecamatan juga. Betul, Tugumulyo. Kecamatan Tugumulyo dan desanya Namasasi. Tapi di daerah Patan itu dibilang terlalu kayak desa enggak, terlalu kota juga enggak. Ibarat itu udah daerah yang cukup maju gitu. Kalau dari Patan sendiri ya, dari rumah ke sekolah itu jaraknya nggak terlalu jauh kok. Kayak 3 kilo aja sih kalau mau. 3 kilo. Oh, ya 3 kilo. Jadi mungkin kalau ke sekolah tuh bisa 7 menit 8 menitan. Oke, deket ya. Cukup dekat ya. Itu kalian bawa motor sendiri, bawa kendaraan sendiri. Oh, kalau di Megang Sakti atau Tugumulyo tuh sekolahnya tuh emang SMA Negeri Tugumulyo, emang ada satu itulah. Ya. Iya, kalau di SMA Tugumulyo itu ada satu, tapi ada juga SMK-nya, SMK Negeri Tugumulyo. Itu berarti per kecamatan itu ada sekolahnya masing-masing, SMA-nya kayak gitu. Oh. Setiap kecamatan itu nggak tentu ada berapa sekolahnya, kecamatannya. Kan Jimmy ini Muratara nih asalnya. Iya. Muratara kan. Kalau Jimmy tiap pulang kampung dari Linggau nih pasti lewat nih Musirawas.
kan. Iya. Nah Jimmy tuh sering sih lewat di SMA Negeri Trawas. Ya Trawas. Kenal ya? Tahu. Bagus gak sih SMA itu? Ya. Menurut Jimmy sih bagus sih. Bagus itu. Soalnya kan luas. Itu sih Jimmy nengok sekolahnya. Oke, kalau dari organisasi nih, dari organisasi apa aja sih pengalaman terbaik kakak? Kak Patan dulu deh. Kalau pengalaman terbaik saya itu saat pemilihan ketua OSIS. Nah itu menurutku itu adalah pengalaman terbaik karena awalnya itu tuh ragu dan bimbang mau maju atau enggak ke pemilihan ketua OSIS. Tapi berkat motivasi tersendiri di diri Fatan dan juga ada dukungan dari teman-teman nih yang mendorong Fatan untuk bisa maju ke ketua OSIS dan alhamdulillah sekarang terpilih menjadi ketua OSIS. Kalau boleh tahu kemarin paslonnya berapa nih? Pak nomornya? Iya, nomor paslon. Oh. Nomor paslonnya berapa? Berapa yang Kalau mau calon? Fatan nomor paslonnya paslon 3. Kami tuh ada 3 paslon. Oh, 3 pasang ya. Iya. Oke. Kalau Fatan tuh nomor 3 kebetulan. Wakilnya cewek cowok? Cek. Cewek. Oke. Oke, kalau Raya nih, pengalaman terbaiknya selama ikut organisasi? Ya pastinya banyak ya, apalagi yang kita lolos ke Palembang itu kan. Ya gak nyangka juga kan sebenarnya. Ya, gak nyangka ya. Dari pengurus inti bisa mengikuti kegiatan seperti itu. Itu menjadi suatu kebanggaan juga untuk Raya. Kalau pengalaman terburuknya ada nggak? Nggak ada lah kayaknya. Nggak ada ya. Kalau Patan? Kayaknya nggak ada deh. Soalnya seluruh pengalaman itu nggak perlu dianggap buruk atau disesali kan. Oke, benar Itu juga sih untuk menjadi pelajari. pengalaman hidup. Ya, untuk pelajaran kita untuk kedepannya ya. Oke, kalau kegiatan SCLCSS kemarin kan, itu tuh kan ada seleksinya nih. Nah, pas kalian seleksi tuh, apa sih perasaan kalian pas pengumuman nih? Deg-degan jujur. Aku juga sumpah. Tungguin sampai tengah malam biar apa pengumuman itu keluar ya kan. Mana kakak penelitiannya lama banget. Sumpah, jadi pas mereka mau ngumumin itu buka nggak ya filenya tuh, takut gak ada namanya. Waktu buka file apa tuh pertama tuh kan di atas tuh kok cuma ada nama Fatan dengan siapa ya? Dengan Sasi. Ternyata waktu di scroll ke bawah masih ada, itu bersyukur banget ternyata bisa ikut kegiatan itu. Jimmy juga sih kemarin itu pas Jimmy kan itu mereka yang dari Linggau itu urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5 tuh sama nih urutannya mereka. Iya. Nah Jimmy itu paling bawah. Iya. Nggak taunya pas Jimmy udah kecewa ya dia mah jadi kan ikhlas ya. Pas di scroll lagi dengan ada nama Jimmy. Jadi kan langsung polemik lagi nih. Di prank ya. Iya, di prank. Kalau Patan kemarin gimana nih? Kalau Fatan sebenarnya ya kan ada kakak tingkat Fatan ketua OSIS sebelumnya itu kan termasuk ke salah satu anggota Fostan namanya Kak Edi. Dia itu sudah ngasih tahu ke Fatan dari jauh-jauh hari kalau nanti itu ada kegiatan perkumpulan 100 ketua OSIS terbaik di Palembang. Ya, Jadi Fatan udah prepare sebenarnya dari Dulu. jauh-jauh hari kan. Cuman waktu seleksi itu Fatan juga cukup panik dan takut gak lolos juga sih. Apalagi waktu malam-malam di grupnya itu udah pada ribut semua tuh sama pesertanya tuh dan nanyain mana nih kak pengumumannya, dan kebetulan ya Fatan masih inget nih malam-malam tuh Fatan lagi masak buat makan, masak telur tuh kan. Pas Fatan tinggal HP-nya, terus Fatan buka lagi HP-nya tuh ada notif dari kakak panitianya. Langsung Fatan buka apa notifnya dan ternyata itu file pengumuman. Pertama itu Fatan nggak lihat nama Fatan tuh ada di situ. Keselip. Saking paniknya ya. Ya keselip kan dan buru-buru mau makan. Jadi Fatan keselip tuh waktu keselip itu Fatan panik nih. Kayaknya nggak lolos nih aku. Waduh, temanku lolos semua, si lain juga lolos kan. Tapi waktu dilihat lagi satu persatu ternyata ada nama di tengah-tengah. Kalau boleh tahu kalian tuh emang udah lama kenalnya? Ya, dari awal pemilihan udah lama. Pemilihan maksudnya? Ya kan, Raya juga waktu itu pernah nyalon juga sebagai ketua OSIS. Oh, di sana. Tapi SMA aku dulu ya? Ya, SMA Fatan dulu. Kira Jimmy tadi kan kalian kenalnya gara-gara kita kan kenalnya gara-gara kegiatan itu nih. Kita berdua kenalnya kita bertiga nih. Mungkin kira Jimmy kalian kenalnya gara-gara itu juga sih. Kalau Raya karena stalking akun OSIS mantu kan, ternyata lagi pemilihan. Jadi kami itu awal mulanya kenal itu dari online, dari media sosial. Terus nggak sengaja nih kita ketemu di kegiatan Palembang. Jadi kami mulai akhirnya di situ. Ya, ternyata sefrekuensi juga kan mau bentuk forum OSIS. Ya. Oke nih. Pas berangkat itu kalian berangkatnya gimana? Kereta atau apa? Enggak, kami nggak sekereta. Tapi emang ada awal gitu yang Awalnya tuh pengen bareng. Iya. Cuman waktu berangkat itu nggak bisa bareng. Karena Jadi gimana nih berangkatnya? sendiri. sendiri. Tetap kereta. Kalau Fatan sebenarnya kan
awalnya itu mau naik kereta tuh berangkatnya, sama pulang juga naik kereta. Cuman kebetulan misalnya ya hari ini hari Senin, besoknya hari Selasa Fatan berangkat. Waktu Fatan hari Senin sekolah, bendara sekolah itu mau ke Palembang malamnya nanti. Kebetulan naik mobil, jadi Fatan diajak naik mobil bareng dia. Dan pulangnya naik kereta sendiri. Kan kita nih kegiatannya tuh di hari Kamis semua check in. Kamis ya. Kamis. Fatan berangkatnya hari Fatan berangkat hari malam Selasa, Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Di Palembang tuh di mana Fatan tinggal? Keluarga dulu Fatan. Stay di sana. Keluarga dulu. Kalau Raya? Sama tempat keluarga. Kebetulan rumah keluarga dengan Jakabaring kan Dekat. satu wilayah. Nah itu tuh pas Raya berangkat nih dari Musirawas ya? Iya. Dari Musirawas ke Palembang itu gimana? Kereta? Naik kereta malam. Berangkatnya? Terus sampai situ jam berapa ya? Jam 2 malam Pak. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal lupa Pak. Kayak tanggal 13-an. 13 tuh check in. Oh, 13 check in. 12? 12. Ya, 12-an ya? Tanggal 11. Tanggal 11. Jangan-jangan kita ini satu kereta ya? Ya, bisa jadi. Soalnya kan kita kan juga kayaknya kereta. waktu lihat di media sosial itu kan. Iya, Raya pernah cerita sama Tan kalau dia satu kereta sama delegasi Lublinggau. Pernah cerita sama Tan. Terus waktu pulangnya itu juga Satu kereta ya? Itu kereta siang. Terus Tapi kita beda Ya, gerbong. Kalau kami kemarin gerbong berapa ya kau berangkatnya? Aku gerbong 1. Oh bukan satu. Berarti kami Jimmy. Mas kereta kita tapi beda gerbong. Aku lupa juga gerbongnya. Jimmy gerbong 2 Pak, enggak salah kata Ivan. Ya mungkin ya ada ya. Oh, kebetulan ya. Tapi emang nggak kenal. Jimmy kemarin pas di sana pas berangkat nih kan kereta. Nah pas kereta itu kan sinyalnya agak jelek nih. Iya. Nah nggak tahunya ini dari kelompok Jimmy, kelompok 10 kan ada kelompok nih kan ada Marawijaya segala macam. Kelompok Jimmy Marawijaya tuh tiba-tiba meeting Zoom nih kami dari ada kakak seniornya. Jadi itu Jimmy tuh masuk hilang gitu kan soalnya kan sinyalnya jelek nih di kereta. Masuk hutan itu. Rel. Nah kalau masalah di sekolah nih, organisasi kalian itu berapa aja? Kalau di sekolah yang aktif, itu kan Raya tadi? Ada 18. 18. Kalau Fatan? Kalau di sekolah Fatan itu ada kurang lebih 12 atau 13 yang aktif. Yang aktif, organisasi yang aktif. Iya. Nah, oke nih teman-teman, kita sudah bahas dari forum OSIS Musirawas yang mereka bentuk, terus riwayat pendidikan mereka, prestasi mereka, terus pengalaman mereka berorganisasi, yang terbaik sama ada ya, nggak ada yang terburuk kata mereka tadi. Terus kegiatan SCLCSS, oke. Terus selanjutnya nih Jimmy kan ada isu-isu dari dunia sekarang, dari Indonesia lah ya, dari negara kita sendiri. Itu kan pasti tahu dong kenakalan remaja gitu kan, tentang balap liar, tentang pergaulan bebas, seks bebas, narkoba segala macam. Nah itu tuh kira-kira menurut kalian apa aja sih dampak-dampak dari kegiatan kenakalan remaja itu? Ya pasti dampak kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu akan berdampak kita di kemudian hari kan. Terus bukan kita hanya yang rugi, tapi orang tua kita juga rugi kan. Nah kita kan juga sebagai anak itu kan harapan mereka kan pasti. Tapi kalau kita melakukan hal-hal seperti itu pastinya orang tua kita kan kecewa juga kan pastinya. Pasti. Menurut Papa gimana nih? Tentu dampak dari itu. Kalau Fatan nggak setuju ya dengan kejadian tersebut. Ya Fatan sangat-sangat kontra dengan anak-anak remaja yang saat ini termasuk ke dalam kenakalan remaja. Karena dampak dari kenakalan remaja itu sangat-sangat besar loh. Dan itu sangat berdampak pada kehidupan di masa depan nanti. Tentu kan anak remaja sekarang ini itu menjadi harapan bagi orang tua dan nusa serta bangsa. Yeah. Jadi ya harapannya untuk remaja-remaja yang di luar sana jangan sesekali mencoba atau mengikuti teman-teman yang sesekali mencoba atau mengikuti kenakalan remaja Yang tidak bermanfaat seperti itu. Karena manfaatnya itu sama sekali nggak ada. Malah merugikan diri kita dan orang sekitar. Ruginya itu nggak cuma kita tapi orang sekitar kita. Orang sekitar juga. Oke, kalau boleh tahu nih menurut kalian apa sih kenapa sih mereka bisa terpengaruh dari kegiatan itu? Apa sih awalnya kayak gitu? Kalau dari kata sendiri ya, kayaknya itu pengaruh teman deh, pengaruh lingkungan juga. Orang terdekat. Iya, biasanya mereka nggak tahu apa-apa tuh diajak sama teman yang udah termasuk misalnya ya temennya ada yang pergaulan bebas lah misalnya, temennya pergaulan bebas. Terus temen itu ngajak temennya yang nggak tahu apa-apa, jadi temennya itu cuma ikut-ikut aja gitu. Mungkin gitu sih.
Berarti emang orang terdekat itu kita juga harus pilih teman terdekat. Karena kalau kita salah Pilih cari kawan, teman, nanti kita juga akan terjerumus. terjerumus. Iya. Betul. Intinya lingkunganmu itu mempengaruhi hidupmu gitu. Benar-benar. Jadi dari lingkungan kita bisa terpengaruh dari hal-hal itu. Oke nih, selanjutnya kita sudah tahu nih isu-isu di luar sana banyak ada yang balap liar, knalpot brong. Nah, kebetulan di sini kan ada talon lintas nih. Jadi kan bisa kita tanya-tanya nih. Oke nih Kak, tentang knalpot brong terus balap liar itu apa aja sih Kak dampak-dampak kegiatan itu? Untuk knalpot brong dan balap liar itu dampaknya pertama itu mengganggu kenyamanan pengendara sama jalan ya. Sama pengendara jalan. Ya. Itu dapat mengganggu dan kemudian itu bisa juga menyebabkan kecelakaan di dalam lalu lintas karena kegiatan tersebut atau pelawakan tersebut itu tidak ada manfaatnya tuh pertama, dan kemudian itu mengganggu kenyamanan pengguna jalan itu sih. Dari balap liar itu tuh mereka tuh seringnya taruhan kayak gitu nggak sih? Iya. Yang bayar Judi, mungkin. judi, barang. Iya, judi termasuk judi dong. Kan mungkin satu motor 50 gitu kan yang menang itu. Tapi dampaknya nggak cukup dari 100 pengobatannya. Karena dengar juga ada yang melakukan seperti itu sampai jutaan loh. Wow. Mereka sekali mendapatkan melakukan hal tersebut bisa menghasilkan uang sampai jutaan. Padahal kan uang itu bisa kita gunakan dengan yang lebih bermanfaat kan, membantu sesama orang lain seperti itu kan. Terus ada nggak? Sebenarnya kalau dari Fatan ya untuk balap liar, harapan Fatan sih pemerintah setempat tuh memberikan approve atau dukungan gitu loh. Jadi pemerintah tuh memberikan tempat atau sarana untuk kompetisi balap liar. Oh iya. Anak-anak sekarang tuh nggak hanya balap liar di jalanan umum, tapi ada memang benar tempat yang disediakan oleh pemerintah. Balap liar kan boleh nih. Ya, cuman Mereka Untuk perlombaan kan, tapi mereka salah tempat ya, gitu. mereka salah paham loh, salah apa itu namanya? Lokasi, pemahaman, iya ya. pemahaman gitu. Oke, masalah remaja, masih masalah remaja yang pasti kita tahu nih di sekolah kita pasti ada dong remaja-remaja yang kayak minggat, merokok. Nah itu tuh gimana sih pendapat kalian tentang masalah-masalah kayak gitu? Ya menurut saya ya hal tersebut itu tidak bermanfaat kan untuk diri kita. Pasti. Nah kalau bisa kita tuh juga ada tanaman dari diri kita itu untuk stop melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena itu kan juga tidak bermanfaat untuk diri kita, malah akan merugikan diri kita. Sekolah kita terganggu gitu kan, jam tidur terganggu, apalagi yang hobi begadang sampai mabuk-mabuk gitu kan. Benar. Nah itu kita nggak tahu loh waktu kita mabuk-mabuk itu kita diapain, bisa Benar. kita dibunuh kan, Ya. berharga kita diambil, nah bisa rugi untuk diri kita sendiri seperti itu. Kalau kapatan? Kalau dari aku sendiri sama Raya, cuman kalau untuk di lingkungan sekolah, ya Fatin itu berharapnya di lingkungan sekolah itu seperti guru BP atau BK atau pihak sekolah itu memberikan sanksi tegas kepada siswa. Jadi siswa itu memiliki rasa enggan atau takut untuk melakukan hal tersebut. Oke nih, kan Kak, tau gak sih kalau remaja sekarang atau remaja Gen Z kita sekarang kan yang permasalahan terbesarnya juga tuh kayak nggak berani keluar zona nyaman atau introvert, kan malu untuk mengeksplor lebih jauh diri mereka, mencari di mana sih titik bakat mereka, di mana sih kemampuan mereka. Nah itu gimana sih menurut kalian cara mereka keluar dari zona nyaman itu? Untuk keluar dari zona nyaman itu, menurut pengalaman pribadi Fatan sendiri itu berani untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena segagal apapun kita itu akan tetap bermanfaat untuk kita. Karena kita itu ibarat kata-kata zaman sekarang itu pengalaman adalah guru terbaik. Jadi segala apapun itu kalau bisa dijadikan pengalaman terbaik. Kalau Karaya? Yang salah sebenarnya itu yang salah itu bukan kita untuk tidak berani mencoba. Karena dengan kita berani mencoba walaupun itu gagal, itu ada pembelajaran diri kita kan. Kita ada peningkatan diri kita untuk bisa lebih baik seperti itu. Peningkatan value ya. Oke teman-teman, mungkin kita sudah di penghujung podcast. Masih banyak sih mau diomong, tapi kan mungkin jadwalnya atau jamnya sudah mau habis. Mungkin ada nih kata-kata untuk motivasi untuk teman-teman di rumah. Yang penting nggak makan apa. Kata-kata motivasi. Ada nggak Karaya? Apa ya? Banyak ngaco, orang yang ngato. Oke, baik, berarti teman-teman yang suka sirik nih kehidupan orang. Nah itu tuh ada nih kata-kata dari Kapata atau motivasi lah ya. Banyak yang ngaco, kurang yang ngato. Oke. Karena kita kan tidak tahu kan. Iya.
untuk diri. Di mana kekurangan kita sampai kita hina fisik gitu kan, atau maraknya pembulian di lingkungan sekolah. Oke, kalau Kak Rayani gimana? Ada nggak? Mungkin nggak ada ya. Nggak ada, belum ada ya. Nanti kita mungkin di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya kita akan bakal kasih nih motivasi untuk teman-teman yang di rumah. Oke, mungkin di sini saja ya Kak podcast kita. Walaupun masih banyak yang kita bicarakan, tapi waktu sudah menunjukkan mau habis jadwal podcastnya, masih ada tamu lain. Mungkin ini saja yang kami bincangkan di podcast kali ini. Saya Jimmy Juliansa. Saya Fatan Nur Maulidan. Saya Ramadan. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.